Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang informasi pendidikan, tutorial komputer, dan tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah video informasi yang mana video ini merupakan realitas yang terjadi sekarang ini akibat adanya peraturan baru dan memunculkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di channel ini. Jadi judul video kita ini kita dasarkan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman guru honorer, yaitu tentang nasib guru honorer yang tidak memiliki formasi P3K di sekolah induk. Nah, seperti itu. Kemudian ada poin yang dipertanyakan, kira-kira apakah itu merugikan atau menguntungkan, seperti itu teman-teman ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita coba cek aturan dan informasinya. Jadi yang pertama itu ini dikutip dari peraturan Menpan RB yang baru-baru di launching atau baru-baru tersebar di media sosial. Itu ada beberapa poin yang kami angkat di video kali ini. Yang pertama itu adalah dalam hal kebutuhan PPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, saat ini pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, jika kita melihat dari poin pertama ini, itu sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang memiliki formasi yang linier dengan ijazah, yang mana formasi tersebut disediakan di sekolah induk teman-teman atau di sekolah induk si guru honorer itu. Jadi ini cukup menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang memang memiliki formasi di sekolahnya, apalagi jika memiliki sertifikat pendidik atau ijazah yang linier dengan formasi yang disediakan di sekolah itu. Contoh, si Andi adalah guru sekolah dasar di SD Melati. Nah, di SD Melati terdapat formasi 3 guru sekolah dasar dengan formasi PGSD. Secara otomatis si Andi ini berhak mengikuti seleksi guru P3K di sekolah induknya sendiri, dan ini menjadi peluang emas bagi teman-teman guru honorer yang di sekolah induknya itu ada formasi yang linier dengan ijazah atau sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman. Jadi poin pertama ini saya rasa tidak ada masalah karena ini cukup menguntungkan bagi teman-teman guru honorer, seperti itu. Kemudian kita pindah ke poin kedua, informasi poin kedua, yaitu jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, di sini kita coba analisis dulu tentang poin 2 ini teman-teman ya. Di poin 2 ini dijelaskan bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi contoh misalnya di SD Melati. Misalnya di SD Melati itu ada jatah guru kelas SD tiga formasi, sedangkan guru yang ada di sekolah tersebut ada 4 misalnya, dan keempat guru tersebut ijazahnya semua linier. Kemudian di sekolah B ternyata ada satu guru honorer yang tidak bisa mendaftar di sekolah B karena tidak memiliki formasi di sekolah tersebut. Maka secara otomatis guru yang berasal dari sekolah B itu juga tidak bisa melamar di sekolah A karena formasi yang ada di sekolah A tadi itu adalah 3 formasi guru kelas, sedangkan guru di sekolah induk itu ada 4. Jadi secara otomatis kuota terpenuhi di sekolah induk tersebut, yang mengakibatkan aturan ini menyebabkan pelamar dari sekolah lain itu tidak bisa melamar di formasi yang diikuti juga oleh guru honorer di suatu sekolah induk, dan tentunya ini akan menjadi persoalan sendiri ya, atau masalah sendiri bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolahnya. Yang jadi pertanyaan, kira-kira apa solusinya? Jika solusinya mungkin ini di poin 3 teman-teman ya. Di poin 3 mungkin ini solusinya. Di sini dijelaskan bahwa dalam hal kebutuhan PPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar ya, tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi persoalan untuk poin kedua itu kayaknya teratasi di poin ketiga teman-teman ya. Jadi bagi pelamar yang tidak tersedia formasi di sekolahnya itu bisa mendaftar di sekolah lain, tapi dengan catatan jika
jika di sekolah lain itu masih ada kuota teman-teman ya. Contoh misalnya di sekolah Melati ada 3 formasi yang disediakan untuk guru kelas, sedangkan guru honor yang ada di sana ada cuma satu orang. Jadi secara otomatis artinya tersedia 2 kuota yang tersisa. Nah, ini bisa diisi oleh sekolah lain ya, atau guru dari sekolah lain yang tidak memiliki formasi di sekolah mereka masing-masing. Seperti itu ilustrasi penyelesaian untuk poin ketiga ini, teman-teman. Namun yang jadi persoalan, apa yang harus dilakukan jika rata-rata sekolah yang ada di suatu kabupaten itu sudah terpenuhi semua formasi, dan yang ada di sekolah tersebut juga sudah cukup, alias kuota yang ada di sekolah tersebut itu bisa dipenuhi oleh guru honor tetap yang ada di sekolah induk itu, sedangkan ada sebagian sekolah yang justru tidak mendapatkan formasi atau linearitas ijazah dari si guru ini tidak sesuai dengan formasi yang disediakan. Nah, itu yang jadi polemik ya, seperti itu sebenarnya teman-teman. Jadi itu yang jadi masalah jika formasi dari sekolah lain itu sudah terpenuhi semua, sedangkan ada guru honorer yang tidak bisa melamar lagi ke sekolah lain dengan asumsi bahwa tidak ada tempat atau tidak ada kuota lagi di daerah tersebut, sehingga menyebabkan si guru ini tidak bisa mengikuti PPK di tahap 1. Seperti itu ilustrasinya mungkin, dan ini mungkin yang istilahnya kebanyakan dipertanyakan oleh teman-teman guru honorer atau menjadi semacam ketakutan ya. Jadi ketika kita membaca poin 2 ini, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi terkadang mungkin di benak teman-teman itu muncul rasa ketakutan jika seandainya di sekolah teman-teman itu tidak ada formasi untuk tes pertama, sedangkan ketika teman-teman ingin mendaftar di sekolah lain ternyata juga sudah dipenuhi oleh guru tetap mereka atau guru honorer yang memang sudah mengabdi di sana. Itu yang akan menjadi persoalan serius bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolahnya. Nah, meskipun sebenarnya di poin ketiga ini sudah dijelaskan bahwa dalam hal kebutuhan PPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi mungkin solusi jitunya mungkin adalah ini tergantung dari pemerintah daerah yang mengajukan formasi. Sebaiknya pemerintah daerah ketika mengajukan formasi itu sebaiknya mengajukan formasi yang seimbang, atau sebaiknya mengajukan formasi sebanyak-banyaknya ke Kemendikbud, agar nantinya setiap sekolah yang ada di daerah itu bisa mendapatkan jatah yang seimbang, sehingga tidak ada lagi teman-teman guru honorer yang mungkin kesulitan mencari formasi ketika di sekolah induknya tidak ada formasi yang linear dengan ijazahnya, atau bahkan tidak memiliki formasi. Jadi, dan ini sudah diinstruksikan oleh pihak Kemendikbud sendiri untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita coba lanjut. Nah, namun di sini di aturan baru ternyata ada informasi yang cukup menguntungkan bagi teman-teman guru honorer. Di sini ada keuntungan yang boleh dikata ini menjadi angin segar bagi sebagian besar teman-teman guru honorer yang takut atau galau jika seandainya tidak mengikuti PPK di tahun 2021 ini. Kita coba analisis teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa di poin 4 ya, saya tanda dulu di poin 4 itu. Di sini bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama itu dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi intinya di sini bagi teman-teman guru yang mengajar atau sekolah induknya itu adalah di sekolah pendidikan usia dini, atau mengajar di taman kanak-kanak, atau mengajar di sekolah dasar, atau mengajar di sekolah menengah pertama, itu teman-teman bisa melamar di satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten kota ya. Teman-teman bisa melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran, tapi ingat harus disesuaikan dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi teman-teman itu bisa memilih formasi
formasi yang ada di satuan pendidikan tersebut sepanjang masih berada di wilayah kabupaten kota tempat pelamar mengajar. Jadi itu adalah salah satu kabar yang cukup mengembirakan seperti itu teman-teman ya. Nah, semoga ada solusinya untuk yang seperti ini, dan semoga ketika teman-teman sudah menonton video ini sudah tidak galau lagi ya. Nah, kita kembali lagi di sini teman-teman ya. Dalam hal kebutuhan PPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sekolah induk dan ada formasi harus memperhatikan betul-betul sertifikat pendidiknya jika memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan. Contoh misalnya teman-teman mengajar di sekolah dasar, sedangkan formasi yang disediakan di sekolah dasar itu adalah guru kelas SD, sedangkan ijazah teman-teman itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Meskipun teman-teman sudah mengabdi lama di sekolah induk tersebut, tetapi karena persoalan ijazah teman-teman yang tidak linier yang menyebabkan teman-teman itu tidak bisa mendaftar guru P3K di sekolah induk teman-teman, dan mengharuskan teman-teman untuk mencari sekolah lain yang bisa menyediakan formasi guru bahasa Inggris. Itu pun jika kalau formasinya belum diisi oleh guru honorer di sekolah induk yang ingin teman-teman tuju, seperti itu. Jadi betul-betul teman-teman harus memperhatikan linearitas sertifikat pendidik ataupun kualifikasi pendidikan teman-teman. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam poin 1 itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal sekolah lain. Di sini tadi kita sudah bahas sebelumnya di awal video teman-teman, bahwa ini menjadi polemik. Ini menjadi polemik sebenarnya. Semoga ada kebijakan yang betul-betul bisa mewakili semua teman-teman guru honorer, seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga ada solusi untuk yang poin kedua ini teman-teman ya. Karena kenapa? Ini sudah menjadi realitas bahwa banyak teman-teman guru honorer yang justru tidak tenang ketika membaca salah satu poin yang ada. Nah, salah satu poin ini banyak teman-teman guru honorer yang justru tidak tenang ketika membaca poin yang saya lingkari ini, bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam poin 1 itu tidak dapat dilamar oleh pelamar berasal sekolah lain. Jadi sekolah lain atau guru honorer dari sekolah lain itu tidak bisa melamar ke sekolah tertentu jika di sekolah tersebut sudah ada guru honorer yang melamar formasi yang juga ingin dituju oleh guru honorer dari luar sekolah itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan banyak semacam kegalauan dari teman-teman guru honorer, dan semoga kira-kira pemerintah bisa menyediakan formasi yang seimbang sehingga nantinya itu menyebabkan setiap guru honorer bisa memiliki porsi masing-masing agar tetap membuka peluang untuk lulus di tes pertama. Namun sebenarnya ada solusi lain teman-teman ya. Di sini kan tes P3K kan ini ada 3 kali teman-teman ya. Jika seandainya teman-teman tidak bisa mengikuti tes P3K di tes pertama, maka teman-teman masih punya kesempatan di tes kedua. Dan jika teman-teman tidak memiliki kesempatan di tes kedua, maka teman-teman bisa mengikuti di tes ketiga. Dan ini adalah mungkin salah satu hal yang sudah diperhitungkan oleh pihak Kemendikbud dan pihak Kemenpan RB sehingga membuat kebijakan seperti ini, yang nantinya kebijakan ini mampu mengakomodir dari semua kebutuhan yang ada, karena ada 3 tes, ada 3 kesempatan yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silahkan di-share di media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan video informasi dari admin Abil Maiwa Channel. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.